Setelah dijelaskan mengenai analisis data UJT pada video yang pertama oleh kedua teman kelompok kami yaitu Fajar Sri Lestari dan Giovanni Lamba, selanjutnya kami Regina Epifania Andika Pranita Sandini dengan NIM 208114174 dan Sandrina Teresia dengan NIM 208114172 akan menjelaskan mengenai analisis data uji ANOVA menggunakan Excel. Pada uji ANOVA ini, kami menggunakan skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2021 yang berjudul Optimasi Natrium Lauryl Sulfat dan Setil Alkohol dalam sediaan lotion ekstrak daun alpukat atau Persea americana Mill dengan metode desain faktoral. Pada skripsi tersebut, peneliti melakukan penelitian terhadap ekstrak daun alpukat yang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, saponin, dan sterol yang terbukti memiliki aktivitas antioksidan dan menguji sifat fisik dan stabilitas fisik sediaan lotion. Ekstrak daun alpukat ini bersama dengan natrium lauryl sulfat dan setil alkohol diformulasikan menjadi sediaan lotion. Dari penelitian ini diharapkan bahwa komposisi optimum dari natrium lauryl sulfat dan setil alkohol dapat menghasilkan sifat fisik dan stabilitas fisik sediaan lotion yang baik sesuai dengan syarat sediaan yang baik. Setelah kami melakukan analisis, didapatkan data sampel seperti pada tabel di bawah ini. Berdasarkan data sampel dan hasil analisis kami menggunakan uji ANOVA 2 jalur. Hal ini karena data yang digunakan memiliki dua faktor, yaitu faktor yang pertama adalah digunakan 4 jenis formulasi tiap ujinya, dan faktor yang kedua adalah jenis uji yang dilakukan. Dari kedua faktor tersebut, masing-masing formulasi dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada uji pH, formulasi 1 pada replikasi pertama didapatkan pH sebesar 6. Pada replikasi kedua, pH sebesar 6, dan pada replikasi ketiga, pH sebesar 6. Kemudian, hasil data pada formulasi A, B, AB pada uji pH, hasil data pada formulasi 1, A, B, AB pada uji daya sebar, dan hasil data pada formulasi 1, A, B, AB pada uji viskositas dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian yang pertama adalah menentukan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini dibuat berdasarkan 3 pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya menurut tabel data tersebut. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dilakukan pengujian sifat fisik dan stabilitas fisik terhadap 4 formula sediaan lotion ekstrak daun alpukat. Pengujian yang dilakukan adalah uji pH, uji daya sebar, dan uji viskositas. Dari pengujian yang dilakukan, dapat ditentukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah formulasi lotion ekstrak daun alpukat mempengaruhi hasil sediaan sehingga memenuhi syarat sediaan yang baik? Yang kedua, apakah uji sifat dan stabilitas fisik sediaan mempengaruhi kombinasi natrium lauryl sulfat dan setil alkohol dalam formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat? Dan yang ketiga, apakah ada interaksi antara formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat dengan uji sifat yang dilakukan? Pada skripsi tersebut digunakan taraf kepercayaan sebesar 95% sehingga nilai alfanya adalah 0,05.
Dari ketiga pertanyaan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, dengan hipotesis penelitian, formulasi lotion mempengaruhi hasil sediaan sehingga memenuhi syarat sediaan yang baik. Dirumuskan hipotesis statistik H0 sama dengan formulasi lotion ekstrak daun alpukat tidak mempengaruhi hasil sediaan. Kemudian H1 sama dengan formulasi lotion ekstrak daun alpukat mempengaruhi hasil sediaan sehingga memenuhi syarat sediaan yang baik. Kemudian yang kedua, dengan hipotesis penelitian, uji sifat dan stabilitas fisik sediaan mempengaruhi kombinasi natrium lauryl sulfat dan setil alkohol dalam formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat. Dirumuskan hipotesis statistik H0 sama dengan uji sifat dan stabilitas fisik sediaan tidak mempengaruhi kombinasi natrium lauryl sulfat dan setil alkohol dalam formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat. Kemudian H1 sama dengan uji sifat dan stabilitas fisik sediaan mempengaruhi kombinasi natrium lauryl sulfat dan setil alkohol dalam formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat. Kemudian yang ketiga, dengan hipotesis penelitian, terdapat interaksi antara formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat dengan uji sifat yang dilakukan. Dirumuskan hipotesis statistik H0 sama dengan tidak terdapat interaksi antara formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat dengan uji sifat yang dilakukan. Kemudian H1-nya sama dengan terdapat interaksi antara formulasi sediaan lotion ekstrak daun alpukat dengan uji sifat yang dilakukan. Dari ketiga hipotesis tersebut, kriteria penolakan H0 yaitu H0 ditolak jika P kurang dari sama dengan alfa. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sandrina Teresia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sandrina Teresia dengan NIM 208114172. Di sini saya akan melakukan dan menjelaskan analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Untuk langkah yang pertama, kita klik data. Kemudian pilih data analisis. Lalu pilih ANOVA two factor with replication. Setelah itu klik OK. Kemudian kita input range dan blok tabel data. Nah, setelah itu kita isi rows per sampel dengan angka 3. Karena tiap formulasi terdapat 3 kali replikasi. Alpha diisi dengan 0,05 karena tingkat kepercayaan sebesar 95%. Nah, setelah itu kita pilih output range sebagai tempat mengeluarkan hasil analisis uji ANOVA. Kemudian, klik OK. Nah, setelah itu didapatkan hasil yang pertama ialah uji pH. Di situ bisa kita lihat terdapat count, sum, average, dan variance. Nah, untuk yang pertama itu, 1 yaitu sebesar 3 untuk count. A juga 3. B 3, AB 3, dan didapatkan totalnya sebesar 12. Kemudian kita dapatkan juga sum. Untuk 1 itu 18, A 18, B 21, AB 21, dan didapatkan totalnya sebesar 78. Kemudian untuk average-nya itu didapatkan untuk 1 itu sebesar 6, A 6, B 7, AB 7, dan didapatkan totalnya ialah 6,5. Selanjutnya untuk variance untuk 1 itu sebesar 0, A 0, B 0, dan AB 0. Kemudian untuk total variance-nya yakni 0,27. Kemudian untuk daya sebar dan uji viskositas bisa dilihat pada video untuk hasil dari masing-masing yakni
count, sum, average, dan variance. Kemudian kita bisa lihat di tabel itu terdapat juga total dari count, sum, average, variance dari tiap formulasi yang ditampilkan pada video. Nah, setelah itu hasil ANOVA didapatkan. Untuk sampel, itu menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu uji sifat fisik. Karena sampel itu merujuk pada baris, sedangkan baris itu diklasifikasikan uji sifat fisik. Setelah itu, columns menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu formulasi. Kemudian yang ketiga ialah interaction yang menjawab pertanyaan nomor 3, yakni interaksi antara formulasi sediaan lotion dengan uji sifat yang dilakukan. Kemudian kita lihat p-value pada sampel sebesar 2,29 kali 10 pangkat min 80, yang berarti bahwa dia kurang dari sama dengan alpha, yaitu sebesar 0,05. Maka H0 ditolak. Lalu, p-value pada column sebesar 1,77 dikali 10 pangkat min 49, yang berarti sampel kurang dari sama dengan alpha, yaitu sebesar 0,05, maka H0 juga ditolak. Kemudian, interaction p-value yang didapatkan ialah 9,7 dikali 10 pangkat min 52, yang berarti bahwa dia juga kurang dari sama dengan alpha, yaitu 0,05, maka HO juga ditolak. Selanjutnya, dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa ketiganya menolak H0 sehingga H1 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa formulasi sediaan lotion, uji sifat dan stabilitas fisik serta interaksi antar keduanya mempengaruhi sediaan lotion ekstrak daun alpukat. Sekian dari kami. Terima kasih.